Halo pemirsa yang budiman, semoga para pemirsa dalam keadaan yang sehat. Langkah Megawati Hangestri di kancah Eropa bisa dibilang jadi salah satu cerita paling menarik dari dunia voli Indonesia tahun ini. Dari gemerlap karirnya di Asia, ia melangkah lebih jauh, membawa semangat dan harapan besar dari jutaan penggemar di tanah air. Semua berawal dari kesuksesannya di Korea Selatan, sampai akhirnya Manisa BBSK dari Turki datang mengetuk pintu. Ekspektasi publik pun langsung melesat tinggi, karena siapa sih yang gak kenal Megatron? Pukulan kerasnya, ekspresi percaya dirinya, sampai aura kepemimpinan di lapangan, semuanya bikin ia layak disebut salah satu opposite hitter paling ditakuti di Asia. Tapi, seperti halnya dunia olahraga pada umumnya, perjalanan menuju puncak gak selalu mulus. Ada tantangan yang datang diam-diam, dan kali ini Megawati harus membuktikan bahwa ia gak cuma kuat di lapangan, tapi juga tangguh menghadapi realita karir yang kadang sulit ditebak. Sebelum ke Turki, nama Megawati sudah jadi bahan pembicaraan di Korea Selatan. Bersama Daejeon Red Sparks, ia bukan cuma jadi mesin poin, tapi juga ikon baru di liga. Media Korea bahkan menjulukinya pemain asing paling populer. Tiap kali Red Sparks bertanding, tribun langsung bergemuruh hanya karena Megawati turun ke lapangan. Statistiknya konsisten, top skor, performa stabil, dan punya daya tarik yang luar biasa. Dari situ, banyak yang percaya Megawati udah siap naik kelas. Pindah ke Eropa dianggap langkah logis, langkah besar dari bintang yang sedang bersinar terang. Tapi kadang, kesuksesan di satu tempat nggak otomatis menjamin segalanya akan sama di tempat lain. Karena setiap liga, setiap tim, dan setiap budaya punya caranya sendiri dalam menguji pemain baru. Dan itulah yang mulai dirasakan Megawati saat menjejakkan kaki di Turki. Begitu tiba di Turki, Megawati langsung merasakan suasana yang sangat berbeda. Liga Turki dikenal sebagai salah satu yang paling kompetitif di dunia. Banyak klub besar dengan sejarah panjang dan tradisi juara. Persaingannya bukan main. Setiap pemain asing yang datang harus bersaing dengan nama-nama besar dari Amerika, Brasil, sampai Eropa Timur. Disinilah tantangan sesungguhnya dimulai. Apalagi ada aturan ketat. Cuma 3 pemain asing yang boleh main bersamaan di lapangan. Artinya, kalau tim punya lebih dari 3, pasti ada yang harus rela menepi. Nah, di Manisa BBSK, persaingan itu nyata banget. Bukan karena performa Megawati buruk, tapi karena regulasi dan strategi pelatih yang harus terus disesuaikan. Ini bukan cuma soal skill, tapi juga soal posisi, timing, dan kepercayaan. Dan di titik inilah, Megawati mulai menghadapi babak baru yang penuh ujian mental. Semenjak bergabung dengan Manisa, efek Megawati terasa banget. Pengikut media sosial klub langsung naik. Media Turki mulai melirik. Bahkan beberapa berita internasional ikut membahas tentang pemain Indonesia yang mencuri perhatian di Eropa. Nama Megawati bukan cuma jadi simbol kekuatan di lapangan, tapi juga daya tarik komersial. Klub pun kebanjiran sorotan, dan itu jelas menguntungkan. Tapi dalam dunia profesional, popularitas nggak bisa jadi jaminan untuk posisi. Pelatih harus mikir strategi, manajemen mikir komposisi pemain lokal, dan semua keputusan akhirnya kembali ke performa serta kebutuhan tim. Dari yang awalnya disambut meriah, Megawati tiba-tiba harus menghadapi kenyataan. Kesempatan tampil nggak selalu datang semudah dulu. Disinilah sisi lain dari dunia profesional mulai terasa, bahwa kadang keputusan yang diambil bukan soal siapa yang paling populer, tapi siapa yang paling pas dengan situasi tim. Ketika keputusan rotasi pemain asing diumumkan, Megawati masuk daftar pemain yang harus rela menepi dulu dari starting line up. Nggak mudah buatnya menerima kenyataan itu. Tapi disinilah terlihat siapa dia sebenarnya. Megawati nggak ngeluh, nggak curhat berlebihan di media sosial, dan nggak kehilangan semangat. Ia justru terus latihan, terus senyum, dan tetap jadi sosok positif di tim. Banyak yang salut, karena dalam dunia profesional, nggak semua pemain bisa tetap tenang dalam situasi seperti ini. Megawati tahu betul, nasib pemain bisa berubah cepat. Hari ini cadangan, besok bisa jadi bintang lagi. Yang penting tetap siap kapanpun kesempatan datang. Dan yang lebih penting lagi, tetap menjaga nama baik dan profesionalitas. Itu yang bikin Megawati beda, gak cuma jago, tapi juga berkelas.
Walaupun sempat jarang tampil, Megawati nggak pernah kehilangan dukungan dari penggemar Indonesia. Setiap kali namanya muncul di berita atau diunggah klub, kolom komentar langsung penuh dengan semangat dari netizen tanah air. Banyak yang bilang ini cuma badai kecil, atau Megatron pasti bangkit lagi. Dukungan kayak gini bukan cuma bikin semangat, tapi juga jadi pengingat kalau ia nggak sendirian. Megawati membawa nama Indonesia di panggung dunia dan banyak orang yang merasa ikut punya mimpi bersamanya. Ia bukan cuma pemain voli, tapi simbol perjuangan bahwa atlet Indonesia bisa bersaing di liga top dunia. Dan mungkin itulah bahan bakar terkuatnya sekarang. Dukungan tanpa syarat dari mereka yang percaya bahwa Megawati akan kembali bersinar. Entah kapan, entah di mana, tapi pasti. Di sisi lain, klub Manisa juga dihadapkan pada dilema besar. Mereka sadar banget bahwa kehadiran Megawati membawa efek positif buat citra klub. Popularitas naik, pemberitaan internasional meningkat, sponsor mulai melirik. Tapi di sisi teknis, pelatih tetap harus menjalankan strategi terbaik buat performa tim. Jadi mau nggak mau, kadang keputusan harus rasional, bukan emosional. Inilah realita dunia olahraga modern. Antara performa dan popularitas, antara strategi dan sorotan media. Dan Megawati ada tepat di tengah-tengah pusaran itu. Tapi justru disitulah menariknya. Ia belajar bahwa jadi atlet modern bukan cuma soal skill, tapi juga soal bagaimana menjaga nama, citra, dan mental di tengah tekanan publik. Megawati sedang tumbuh jadi sosok yang gak cuma dikenal karena smash-nya, tapi juga karena caranya menghadapi badai dengan kepala tegak. Kalau dilihat dari perjalanan panjangnya, Megawati udah sering banget membungkam keraguan. Waktu pertama kali datang ke Korea, banyak yang bilang ia nggak bakal bertahan lama. Tapi hasilnya, ia malah jadi bintang besar. Sekarang, skenarionya memang mirip. Diragukan lagi, diuji lagi, dan mungkin akan bersinar lagi. Turki memang lebih keras, tapi juga membuka peluang yang lebih besar. Dan Megawati tahu, karir panjang itu maraton, bukan sprint. Kadang harus melambat sebentar supaya bisa lari lebih jauh lagi. Untuk para pemain muda di Indonesia, kisah Megawati adalah pengingat bahwa sukses nggak datang tanpa perjuangan. Yang penting, tetap rendah hati dan jangan pernah berhenti belajar. Karena mental juara bukan cuma soal menang, tapi soal bertahan ketika keadaan terasa nggak adil. Sekarang, Megawati mungkin belum sepenuhnya menemukan ritmenya di Eropa. Tapi satu hal yang pasti, ia sudah membuktikan diri sebagai sosok yang menginspirasi banyak orang. Ia bukan hanya pemain voli, tapi juga simbol semangat pantang menyerah. Setiap langkahnya membawa pesan sederhana tapi kuat, bahwa jalan sukses nggak pernah lurus, dan yang bisa bertahan di ujungnya hanyalah mereka yang terus bergerak maju. Julukan Megatron bukan sekadar panggilan, tapi cerminan dari kekuatan sejati, yaitu kekuatan untuk terus berdiri, bahkan ketika badai datang tanpa aba-aba. Dan entah bagaimana kelanjutan ceritanya nanti, satu hal pasti, Megawati Hangestri sudah menulis bab penting dalam sejarah olahraga Indonesia. Dan cerita itu masih jauh dari kata selesai.